tahun ini dengan kita-kita semua yang peduli sesama, dan yang pastinya bersatu kaum-kaum milenial yang berdonasi dan juga mengikuti acara gerakan edukasi kopi ini bisa membantu teman-teman kita semua. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara ngopi, ngobrol asik seputar kopi. Ngobrol asik seputar kopi ini adalah acara yang diinisiasi oleh Gerakan Edukasi Kopi oleh Duta Kopi Indonesia beserta semua pihak yang tergabung di dalamnya. Untuk acara ngopi, ngobrol asik seputar kopi kali ini, bertemakan kolaborasi kemanusiaan Kopi Indonesia Peduli Bencana. Oke. Nah, jadi untuk ngopi kali ini yaitu diadakan untuk menyelenggarakan kemarin ya, ada Hari Kopi Nasional, teman-teman tahu kan? Kalau misalkan tahun ini adalah memperingati Hari Kopi Nasional yang keempat kemarin. Nah, acara Hari Kopi Nasional, acara ngopi, ngobrol asik seputar kopi ini mengajak generasi muda dan milenial serta masyarakat umum itu untuk tetap produktif di masa pandemi seperti ini. Pasti teman-teman banyak ya yang memang bahkan sekolah, kuliah, semua dari rumah. Bekerja pun kita semua masih banyak yang stay di rumah kan, WFH. Nah, tapi gimana nih supaya WFH kita lebih produktif, kita bisa menambah ilmu, dan bahkan kita bisa membantu sesama. Contohnya dengan mengikuti acara ngopi kali ini, teman-teman bisa dapat insight dan ilmu-ilmu yang pastinya useful banget, ya kan? Yang pastinya akan menambah pengetahuan teman-teman, tapi juga nggak kalah bisa membantu sesama. Nah, memang ada apa sih sebenarnya? Kok temanya ngopi ngobrol asik seputar kopi ini adalah kolaborasi kemanusiaan Kopi Indonesia Peduli Bencana? Iya, teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di beberapa waktu terakhir ini ada beberapa bencana alam yang terjadi, seperti contohnya di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, di Bogor, dan di Yogyakarta. Nah, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi wadah rembuk nasional yang kondusif bagi stakeholder, kaum milenial, dan masyarakat umum untuk kita bisa saling bersinergi dan berkolaborasi guna untuk membahas edukasi, membahas wirausaha, dan konten-konten yang menarik di sektor kopi. Oke, teman-teman, diingatkan kembali ya bahwa acara hari ini untuk seluruh peserta itu akan mendapatkan e-sertifikat sebagai ucapan terima kasih yang akan dikirim ke email teman-teman. Nah, serta pastikan teman-teman sudah registrasi dulu sebelumnya nih di aplikasi Ngampus. Atau jika memang belum, teman-teman bisa registrasi secara on the spot dengan menghubungi panitia di bit.ly/wangopi. Oke, teman-teman gimana? Apakah teman-teman sudah tidak sabar untuk mengikuti acara hari ini? Coba aku pengen dong teman-teman bisa kasih jempolnya nih, kalau misalnya teman-teman udah siap banget buat mengikuti acara hari ini. Coba, boleh nggak aku lihat dulu jempolnya teman-teman? Stikernya mana stikernya nih? Oke, nah teman-teman kira-kira tahu nggak sih untuk kali ini, acara kali ini itu temanya apa? Coba, tema acara hari ini. Nah, tema acara hari ini adalah hak paten produk itu sebenarnya penting atau bahkan itu perlu aja. Bingung kan? Aku tahu banget nih sekarang itu banyak banget teman-teman baik yang masih milenial, masih sekolah atau kuliah atau sudah bekerja di korporasi atau mungkin bekerja di pemerintahan atau apapun itu, teman-teman pasti tertarik banget untuk bisa membuka atau menjalani wirausaha. Nah, kira-kira apakah dengan kita membuka usaha itu semua aman, tentram, adil, sentosa? Ataukah memang sebenarnya kita itu perlu memperhatikan hak paten dari produk kita?
Memangnya kalau misalkan seandainya kita buka usaha kan banyak banget ya sekarang itu usaha bertebaran gitu. Apakah itu baik-baik saja? Apakah itu aman-aman saja? Atau kira-kira apa sih keuntungan bila kita mencoba untuk mengurus hak paten dari produk kita? Apa perbedaan dari kita yang ya udahlah pengen jualan aja sama orang yang pengen ngurus hak paten dari produk yang dia jual? Teman-teman penasaran kan? Apa sih keuntungan, keunggulan, dan perbedaan dari yang ya udahlah pokoknya jual aja gitu, sama yang memang benar-benar teman-teman memperhatikan hak patennya, memperhatikan keamanan dari produk teman-teman. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja akan ngobrol-ngobrol nih sama pembicara yang pakar banget di bidang hak paten, di bidang keamanan produk kita. Teman-teman udah tahu kan pasti siapa? Siapa coba siapa coba? Oke, jadi pembicara kita adalah Ibu Endartri Ariningsih. Beliau adalah Kepala Subdit Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM RI. Oke, kalau gitu. Oh, tadi mau panggilnya Mbak ya, biar lebih milenial ya Mbak ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggilkan untuk Mbak Endartri. Dipersilakan nih, Mbak Ender dipanggilnya apa nih? Kita lebih santai aja nih. Iya, terima kasih. Panggil aku Mbak aja juga nggak apa-apa, Mbak. Siapa? Mbak Rana atau Mbak Se? Rana. Oke, thank you. Oke. Ini kita ngobrol santai aja kan ya? Iya, kita ngobrol santai aja. Ntar teman-teman kalau udah ada sesi tanya jawab bisa nanyain apapun, tapi sabar banget dulu karena Mbak Ender ini harus banget ngasih spill ilmu-ilmu nih kan soal kepatenan itu. Jadi tunggu dulu, habis itu baru teman-teman bisa nanya. Oke, Mbak Ender bisa langsung dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya ya, mohon maaf ya sebelumnya. Dapat salam semuanya teman-teman dari Bapak Direktur Jenderal kami, Pak Freddy Haris, dan Pak Daulat Silitonga, Pak Direktur kami. Karena sedianya beliau-beliau sangat excited sekali untuk mengikuti kegiatan ini, namun ternyata pada saat yang sama beliau harus bertemu dengan Komisi 3 sehingga mendelegasikan tugasnya kepada saya di sini. Cuman kalau dibilang pakar sih ya nggak pakar-pakar banget. Justru di sini aku mau ngobrol sama teman-teman. Sekiranya nanti bisa jadi aku yang dapat banyak masukan. Kira-kira apa sih yang sekiranya diperlukan oleh teman-teman untuk apa namanya para milenial atau para yang mempunyai startup gitu ya, supaya kita juga bisa melaksanakan program di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan lebih progresif lagi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa pertama kali. Mudah-mudahan di siang jam rawan ini masih semangat ya. Setelah makan, semoga tidak mendatangkan kantuk yang tiba-tiba hadir. Makanya kita ngopi dulu ya, biar nggak ngantuk. So, untuk start share screen, aku aja kali ya? Atau gimana nih? Boleh, Mbak. Untuk Mas Encos bisa dipersilakan ya. kali ya. Udah dijadiin co-host kok, Mbak. Silakan aja, Mbak. Iya, tapi kok nggak bisa ya? Sorry. Biasanya langsung nongol nih di sini. Bagaimana? Perlu dibantu? Mas, sorry, aku juga nggak antisipasi sih ya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ini saya mau coba screen share, tapi ternyata nggak keluar nih di sininya. Coba file. Oke, coba mungkin bisa tolong dikirim aja nih Mbak ke Boleh. Bentar ya, saya kirim sekarang. Ke Mas Exo ya? Ya. Oke.
Oke, mungkin sambil menunggu berjalan masuk nih WA-nya, Mbak. Ya. Banyak banget nih kira-kira yang antusias banget sama materi ini. Luar biasa. Mbak Ratna hadir? Iya, hadir, Kak. Iya, hadir. Mohon maaf ya kalau misalnya di belakang saya ada apa? Ada rekan kerja. Soalnya saya lagi di tempat kerja. Tadi habis Mas Faisal lagi di mana ini? Ini sekarang lagi di poliklinik, kebetulan poliklinik SMA ya. Kebetulan SMA-nya itu boarding school. Jadi ada beberapa siswa yang kebetulan habis rapid test kemarin dan itu reaktif. Jadi tadi tuh habis tes swab juga sih. Jadi mudah-mudahan hasilnya negatif. Ya, mudah-mudahan semua sehat-sehat ya teman-teman di sini ya. Ngomong-ngomong, udah diterima belum, Mas? Sorry. Oke, ini udah saya coba kirim dulu ke ini ya, ke laptop dulu. Ini Mbaknya di Jakarta kah? Mbak Endat? Aku di Jakarta. Kebetulan aku lagi WFH di rumah aja. Oh, jadi masih WFH. Bukannya beberapa udah nggak WFH lagi ya? Iya, karena memang, tapi ketentuannya sih masih ini 30% ya kehadiran. Cuman tetap kalau misalnya ada hal-hal yang diperlukan untuk hadir di kantor, ya mau nggak mau harus hadir. Cuman kebetulan jadwal tiketnya baru besok, jadi sekarang aku masih WFH. Oke Mbak. Mungkin ini sembari nunggu nih, lumayan 10 megabyte. Mbak, ini kan soal ngomongin soal ngomongin hak paten ini kan ada kayak beberapa kasus ya sebelumnya ya. Itu dia sudah membangun brand duluan, terus kemudian ada yang mirip-mirip nama brandnya, hanya beda-beda tipis sih, gitu kan. Nah terus anggaplah kita bilang si A sama si B gitu ya. Nah si A ini karena dia merasa dia yang punya duluan brand tersebut, akhirnya dia melaporkan brand si B ini dengan mungkin atas dasar mencuri nama brandnya dia. Nah kira-kira itu masuk kan Mbak ke bagian hak kekayaan intelektual? Iya. Tadi sorry gimana? Sudah ada brand, terus mau mendaftarkan brand. Kendalanya itu seperti ini, Mbak. Si A ini ternyata dia belum menghak patenkan brandnya, tetapi dia duluan yang buat brand ini, sedangkan si B dia walaupun baru buat, tetapi sudah menghak patenkan nama brandnya itu. Nah, kira-kira kalau misalnya di kekayaan intelektual itu haknya itu termasuk hak produk atau hak merek atau gimana nih? Soalnya tadi saya coba searching, ternyata kekayaan intelektual itu ada beberapa jenis ya. Ada produk, ada merek. Gitu. Iya, benar banget. Sebenarnya ini ada di dalam slide aku, Mas. Oke. Mungkin sembari kemarin itu. Iya, nggak apa-apa. Kita sambil ngobrol aja ya. Betul. Jadi kemarin itu waktu saya dapat arahan Pak Direktur, coba dong kamu kalau ada waktu, karena kebetulan waktunya bersamaan saya harus rapat, kasih diskusi sama teman-teman gitu kan, teman-teman Gardu Kopi. Oke, Pak, saya ngomong apa nih Pak? Gitu kan. Terus pas dilihat undangannya, hak paten produk perlukah gitu kan ya? Yeah. Perlu atau pentingkah gitu. Sebenarnya saya nanya-nanya juga nih, hak paten produk sebenarnya agak-agak gimana ya? Mungkin bisa jadi teman-teman udah ada beberapa yang tahu nih kekayaan intelektual itu apa aja sih gitu. Nah, ternyata kalau dari dari tema yang diminta itu seperti itu, berarti ada hal yang masih miss nih, masih ada gap nih gitu dari teman-teman. Kadang kita sering juga sih dikasih pertanyaan,
kita bisa nggak sih mempatenkan hak cipta merek yang saya punya? Waduh, itu tambah blunder lagi nih. Sebenarnya paten apa, hak cipta apa, merek itu apa. Nah, kekayaan intelektual itu sebenarnya diverse. Ada beberapa yang terkait di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar paten, mungkin lebih populis ya kalau paten itu. Merek apalagi. Sebenarnya kalau di hak kekayaan intelektual ada yang disebut sebagai kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Nah, kalau yang personal itu kepemilikannya sifatnya individual atau organisasi, antara lain hak cipta, merek, paten, desain industri. Sedangkan untuk kekayaan intelektual komunal itu dimiliki oleh masyarakat atau komunitas. Biasanya itu wujudnya seperti ekspresi budaya tradisional, kemudian indikasi geografis, pengetahuan tradisional, contoh-contohnya itu kayak tarian, terus kain songket, terus kayak sumber daya alam yang secara spesifik menggambarkan karakteristik suatu wilayah. Misalnya kayak di Danau Singkarak itu kan ada ikan bilih ya, kalau misalnya ada teman-teman yang dari Sumatera Barat tuh. Nah, itu masuk ke dalam sumber daya genetik yang dilindungi kekayaan intelektualnya dan masuk dalam kategori kekayaan intelektual komunal. Nah, tadi Mas Eksosan sempat tanya nih, kalau misalnya sebetulnya si A yang udah punya merek apa ya, merek kopi Jos misalnya ya, betul. tapi dia belum ngedaftarin nih mereknya, cuman udah buka usaha, udah bikin logo, udah bikin apa merchandise-nya, packaging-nya segala macam, sementara belum didaftarkan semuanya nih, mereknya belum. Kemudian misalnya kalau ada desain kemasan yang sangat unik juga dia belum mendaftarkan. Sementara temennya si B, which is wah ini udah rame nih, mau dong aku bikin juga gitu ya, mirip-mirip kopi Jos, cuma ngebedain sedikit gitu ya. Tapi dia yang daftarin. Nah, pertanyaannya, siapa nih yang punya hak? Nah, kalau kami di DJKI, itu prinsipnya first to file. Siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, dialah yang memiliki merek. Makanya sering banget nih terjadi sengketa ya. Misalnya, si A, wah nggak bisa nih, itu udah punya gue duluan, itu hak kekayaan intelektual. Mungkin ada problem di jaringannya Mbak Endar ya. Halo Mbak Endar. Misalnya kedai kopi atau kopi mirip merek apa gitu, dan itu penting untuk didaftarkan di DJKI gitu. Jadi mau langsung ngobrol tanya jawab, apa bisa di share screen? Boleh dibantu? Bisa. Share screen. Ini karena mohon maaf nih, tadi kira-kira kayaknya ada problemnya di sinyal saya nih keluar sendiri. Jadi karena jadi hostnya nih, bisa tolong jadiin saya hostnya. Ya makanya tadi Mas Exo agak-agak langsung nge-freeze gitu. Iya, tiba-tiba Posenya nggak tahu lagi nih, lumayan. keluarnya kayak sinyalnya emang lagi nggak tahu lagi kalau kali sinyalnya ya. Ini kebetulan udah ada materinya, nanti saya coba share screen. Oke, sudah jadi host lagi. Silakan ya Iya. Kak. Mana nih materinya? Oke, ini materinya. Oke, ini sudah siap. Nah, Silakan Mbak Endar. oke, makasih teman-teman. Ini kita mulai dibuka slide-nya ya. Kalau Mas Ekto dan teman-teman punya ngobrol asik seputar kopi, jadi aku plesetin aja ngobrol asik seputar KI ya, sama-sama I.
Dan aku agak sedikit luruskan ketika ditanya paten produk penting atau perlu, sebenarnya paten memang menjadi salah satu bagian dari produk, cuman supaya teman-teman lebih tahu yang lebih bizar lagi, jadi aku angkat ke rumahnya, yaitu hak kekayaan intelektual produk penting atau perlu. Nah sebenarnya aku tanya nih, bedanya penting atau perlu apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Penting atau perlu? Mungkin kalau dari versi saya pribadi ya, Mbak Endar. Ini dari versi saya pribadi nih. Kalau penting kayaknya suatu kewajiban kali ya. Tapi kalau perlu ya boleh-boleh aja, boleh juga enggak. Mungkin kayak gitu kali ya. Ini versi saya pribadi nih. Kalau versi tiap orang mungkin beda-beda ya pengertiannya. Tapi nggak tahu juga deh. Mungkin dari coba mungkin teman-teman kalau ada yang mau ngasih pendapat bisa ditulis di komen ya. Nanti aku bacakan loh. Biar nanti kira-kira biar Mbak Endar nih tahu nih, oh ternyata teman-teman itu sudah paham nih pentingnya atau ternyata HK itu cuma perlu atau memang penting. Coba gimana menurut teman-teman nih? Ya. Kalau aku pribadi sih Mbak Rana, Mas Exo, dan teman-teman yang lain, penting atau perlu itu, kalau penting tadi kan Mas Exo sempat bilang, kalau penting itu sepertinya kayak kewajiban gitu ya. Kalau perlu, aku justru menerjemahkannya sebagai kebutuhan. Jadi, lebih preferensinya, aku sih lebih ke perlu ya. Penting pasti, it's very highly gitu lah, highly konfidensial lah istilahnya. Tapi kalau perlu, itu imbasnya banyak. Kalau penting hanya sekedar, bukan hanya sekedar sih, penting itu hanya diposisikan sebagai hal ini penting. Tapi kalau perlu, itu akan ditindaklanjuti oleh beberapa step kemudian gitu. Jadi kalau saya sih pribadi untuk HKI produk penting atau perlu, preferensi saya lebih ke perlu gitu ya. Boleh di next, lanjut. Nah, ini Pak Dirjen kita, Pak Fedi. Kalau kita sih bilangnya Dirjen ganteng ya. biasa. Ya, Pak Fedi itu sering banget bilang, if a country want to move forward, they must put the IPR in yang terdepan gitu, yang bisa meningkatkan cipta, paten, dan mereknya sebagai potensi pendapatan negara yang sangat besar. Disitulah kenapa sekarang basis kekayaan sumber daya alam itu sudah mulai bergeser ke basis inovasi, ke basis intelektual kapital, ke basis human capital yang didorong dengan kebijakan negara tersebut dalam membangun wirausaha di basis inovasi tersebut. Next, Mbak. Mas apa Mbak ini yang jadi? Oke. Ini yang tadi saya bilang, kekayaan intelektual itu bukan cuma paten. Kalau secara kepemilikan dibagi menjadi dua, ada komunal, ada personal. Kalau komunal itu tadi saya bilang ada sumber daya genetik, ada ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada indikasi geografis. Nah, kalau HKI personal itu di situ yang tadi ditanyakan ada paten, ada merek, ada rahasia dagang, ada DTLST, desain tata letak sirkuit terpadu, ada desain industri, ada perlindungan varietas tanaman. Cuman kalau misalnya yang lebih populer di teman-teman itu lebih ke paten, merek, desain industri, hak cipta mungkin ya. Kalau untuk dunia industri itu udah lebih advance lagi. Di situ ada rahasia dagang, ada DTLST, sama perlindungan varietas tanaman. Gitu. Lanjut, Mas. Boleh dilanjut?
Next. Ya, sebentar. Oh, oke. Kejauhan. Oke. Nah, di sini dia bedanya. Hak cipta itu apa? Desain industri itu apa? Desain tata letak sirkuit terpadu itu apa? Rahasia dagang itu apa? Dan paten. Nanti aku kasih ilustrasi aja ya di belakang, contoh ilustrasi kopi yang masuk ke merek itu apa, yang masuk ke paten itu apa, yang masuk ke hak cipta itu apa. Next, Mas. Ini yang tadi saya bilang. Bisa nggak sih saya mempatenkan hak cipta merek yang saya punya? Wah, blunder dah jadinya itu. Jadi gado-gado. Hak cipta soal merek dipatenin. Padahal mereka temenan gitu ya. Hak paten rumahnya sendiri, hak cipta rumahnya sendiri, merek juga rumahnya sendiri. Lanjut. Ini perkembangannya KI. Dulu waktu di abad ke-19 itu kita kan dikenal dengan era agraris. Sumber daya kayu utama itu berupa pertanian atau tanah garapan. Nah, sini kami kasih ilustrasi pisang nih. Pisang dulu tuh dilihat sebagai hasil pertanian atau tanah garapan yang udah gitu aja, pisang dijadikan komoditi dagang gitu. Pisang dipotong dari pohonnya, langsung dibawa ke kapal, udah diperdagangkan tanpa ada tanpa ada treatment lebih jauh gitu ya. Paling kalau misalnya yang masih mentah, cuma dibungkus aja biar kuning gitu ya, nanti kemudian matang bisa dijual. Itu. Nah, kemudian era berkembang. Kekayaan intelektual pun berkembang di era industrial. Pisang ini mendapatkan treatment yang lebih jauh lagi gitu. Sudah mulai ada standar kualitas, misalnya pisangnya sudah dikondisikan maksudnya pisang yang dijual itu dengan standar yang belum high protein, misalnya belum ada bintik-bintik hitamnya. Nah, itu sudah masuk ke arah industrial age, factory worker, era industri berperan. Kemudian masuk di abad 21 di era information age atau knowledge base, itu pisang itu sudah ditreatment lebih advance lagi. Misalnya ada kemasannya, ada mereknya, ada merek. Boleh sebut merek nggak di sini? Boleh kan ya? Boleh aja. Takutnya nanti ada ini. Kalau boleh sebut ada mereknya, ada Sunpride, ada Fiji, ada apalah segala macam. Kemudian ada yang dikemas menjadi kemasan single, ada yang kemasan mini banana, ya kan? Nah, udah macam-macam deh. Nah, itu di situ ada KI sebenarnya. Ada mereknya, ada kemasannya, ada informasi produknya, sebenarnya ada indikasi geografisnya sebetulnya. Dari mana sih itu pisang gitu ya? Dari Brazil? Apa cuma dari mana? Kabupaten Tegal misalnya pisangnya itu masuk dalam kategori kekayaan intelektual. Jadi dulu ketika di era agraris pisang itu satu tandu harganya 20.000 misalnya ya. Sekarang 20.000 cuma dapat 4 biji. Itulah peran kekayaan intelektual. Kenapa kemudian bisa dibilang kekayaan intelektual bisa meningkatkan nilai ekonomi suatu produk. Lanjut. Nah, di sini kebijakan kami di DJKI. Dalam ekosistem kekayaan intelektual kan akan tumbuh tuh kreasi, inovasi di bidang industri, seni maupun teknologi. KI kebijakan perlindungan KI itu yang menggerakkan roda ekosistem KI melalui upaya kreativitas dan inovasi yang dilindungi dengan pendaftaran dan pencatatan yang berlanjut pada komersialisasi melalui pemberian lisensi yang berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi bisa dibagi menjadi dua ini ya, bisa didaftarkan, bisa dicatatkan. Kalau kategori
KI personal kayak paten, merek, hak cipta, desain industri itu didaftarkan. Itu perlindungannya sifatnya langsung ke personal atau ke kelompok. Tapi kalau kayak indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional itu masuk di dalam kepemilikan komunal, suatu komunitas atau suatu masyarakat di satu tempat tertentu, dan itu sifatnya dicatatkan, bukan didaftarkan. Jadi bisa dibedakan ya, ada yang didaftarin, ada yang dicatat. Gitu. Selanjutnya, pilar-pilar ketiga pilar ini diperlukan untuk melindungi aset-aset KI yang diciptakan, yang kemudian dikomersialisasikan, serta untuk mendukung penyelesaian sengketa. Yang tadi Mas Eso tanya tuh, pasti kan nanti ada sengketa nih yang merasa punya ide duluan si A, tapi udah direbut nih sama si B, karena B udah curi start nih untuk mendaftarin. Ya, karena kami basisnya hukum itu kan punya legal base ya, di mana kami prinsipnya first to file, ya mau nggak mau memang si B yang akan kami akui dan lindungi merek yang didaftarkan oleh dia. Lanjut, Mas. Nah, ini sebenarnya konsep KI ya. Kenapa sistem KI sangat penting? Jadi, sistem KI itu dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa upaya perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut. Gitu. Jadi, prinsip dasarnya adalah bentuk apresiasi lah kepada mereka yang punya ide, yang punya karya, yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan secara hukum. Ketika ada orang lain yang berusaha merubut atau menyalahgunakan ide-ide dan karya tersebut. Begitu pentingnya KI dalam sektor pembangunan industri, itu dibedakan menjadi dua prinsip atau dua alasan sistem perlindungannya. Alasan yang pertama yang sifatnya non-ekonomis. Jadi perlindungan hukum yang mengacu pada karya-karya intelektual tersebut dan terus melakukan kreativitas secara intelektual. Jadi non-ekonomis ketika kita udah melindungi merek Kopi Jos misalnya, Kopi Jos akan terdorong untuk lebih menghasilkan inovasi-inovasinya. Misalnya yang tadinya flavornya hanya kopi biasa gitu ya, ada flavor baru, misalnya pakai flavor pandan kah, ada flavor vanilla kah, gitu loh. Jadi upaya perlindungan yang alasan kita secara non-ekonomis melindungi hasil ide atau hasil karya produk tertentu adalah pertama itu, supaya mereka terdorong melakukan inovasi atau invensi-invensi terbaru atas produk yang sebelumnya didaftarkan. Terus yang kedua, alasannya bersifat ekonomis. Jadi merek, paten, suatu produk yang dilahirkan oleh satu individu supaya mendapat keuntungan material atas karya-karyanya. Jadi di mana pihak lain melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penciplakan, terus kemudian perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak gitu, atau kompetitor lah misalnya. Disitulah upaya kekayaan intelektual penting untuk didaftarkan, untuk dicatatkan supaya mendapatkan perlindungan. Lanjut, Mas. Ini kurang lebih sampaikannya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, melindungi bisnisnya, mendorong bisnisnya supaya lebih bernilai ekonomis. Lanjut. Nah, di sini kalau misalnya bicara secara khusus, karena di sini teman-teman itu kebanyakan milenial, kebanyakan yang para penggiat startup,
Saya lebih stressing ke intellectual property sebagai value added, ekonomi value added gitu. Jadi mendapatkan nilai ekonomi dari kekayaan yang tak benda atau intangible yang dimiliki. Kemudian yang kedua bisa melakukan pengembangan riset sehingga memiliki nilai patentabilitas yang bisa dikomersialisasikan melalui lisensi. Kemudian yang terakhir, inovasi-inovasi tersebut tanpa komersialisasi bukan menjadi salah satu kategori inovasi. Nah, lanjut Mas. Ini yang saya sebut sebagai contohnya. Mana sih yang masuk kategori merek, mana yang kategori paten, desain industri, mana indikasi geografis. Seperti pisang padi yang terus berkembang dari masa ke masa. Di sini kami juga menyampaikan ilustrasi kopi. Tadi Mas Exo sempat nanya merek. Merek itu yang di itu tuh, misalnya ilustrasinya bottle black coffee, itu mereknya. Merek dagangnya istilahnya. Merek, ini kalau teman-teman tahu ya, berapa sih merek dagang kopi yang terdaftar di DJKI untuk wilayah Indonesia aja ya, seluruh Indonesia, itu ada 2.809 merek dagang kopi. Jadi pusing-pusing gitu kalau mau bikin merek kopi baru ya. Jadi apalagi kalau mau didaftarin ya, udah ada belum ya merek kopi ini ya? Udah ada belum merek kopi ini? 2.800. Can you imagine that? Gitu. Karena bakalan banyak yang tabrakan gitu lah, banyak yang hampir sama gitu kan. Kita di KI pemeriksa merek itu akan sangat susah gitu kan. Untungnya kami sudah memiliki data secara elektronik, jadi tinggal nge-short aja, kemudian secara letter look itu apakah ada kesamaan, kemudian diperdalam lagi apakah ada ini masuk kategori apa nih, kategori 30 atau enggak, jasa atau penamaan. Itu jauh lagi nih, nggak usah sampai situ deh teman-teman. Cukup ngebedain yang merek apa, desain industri yang mana, indikasi geografis yang mana, paten yang mana, untuk dalam satu produk kopi misalnya. Nah, kalau merek itu sebetulnya merupakan salah satu bentuk aset yang berfungsi untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk serupa, sehingga konsumen bisa membedakan lebih mudah dan memiliki produk dan jasa yang ditawarkan. Kita langsung bicara masalah kasus aja ya. Misalnya yang pernah nyangkut kopi itu, kopi tiam. Pernah dengar nggak kasus kopi tiam? Merek kopi tiam. Atau merek kapal api. Kopi tiam aja deh yang lebih familiar. Nah, dulu itu pernah ada yang namanya merek kopi tiam. Sama kurang lebih ilustrasi yang tadi Mas Esota bilang. Ada si B nih yang ngedaftarin kopi tiam menjadi merek produknya dia. Padahal kita tahu ya namanya kopi tiam itu kan dari bahasa China ya, kalau nggak salah ya. Kopi tiam itu kayak warung kopi. Kopi tiam itu kedai kan. Jadi cuman kedai kopi. Jadi kita pikir itu mah cuman pembahasan sehari-hari gitu kan. Jadi itu lazim, it's common gitu untuk digunakan oleh siapa aja. Tapi ternyata ada yang namanya si Abdul Alek Sulistyo. Dia bisnis kopi, dia daftarin lah tuh si kopi tiam dengan huruf besar semua, dengan warna fontnya itu kuning, didaftarkan ke DJKI menjadi merek dagangnya dia. Gitu. Nah, pada akhirnya karena kopi tiam itu catchy ya, sejak dibukanya budaya-budaya Tionghoa sudah bisa kayak misalnya barongsai segala macam itu kan udah bisa terbuka ya, waktu eranya reformasi itu sudah bisa mulai eksis lah
setelah 32 ditutup oleh Orde Baru, tidak bisa eksis, mulailah tuh penjamur kopi tiam di mana-mana. Ada kopi tiam, ada kopi tiam, Laos kopi tiam, segala macam. Tapi ternyata jauh sebelum itu ada yang mendaftarkan kopi tiam sebagai merek si Alex Listio ini. Pada akhirnya karena banyak yang menggunakan kopi tiam, dia merasa kopi tiam kan merek gue, merek saya, kenapa juga dipakai sama yang lain-lain nih? Boleh deh, diangkat deh, gitu ya, karena dia merasa itu mereknya dia, dan bisa jadi dengan mengangkatnya kasus ini dia dapat properti di situ kan. Mulai dari tanggal 20 kalau nggak salah Februari 2012 itu dia mulai publikasi ke media bahwa merek kopi tiam itu punyanya dia. Kaget dong yang punya kafe-kafe yang udah sukses itu sih, Laos kopi tiam oi. Bisa-bisanya sih kopi tiam didaftarin sebagai merek, padahal itu kan lazim ya, kayak warkop aja, warung kopi apa gitu. Tapi bisa-bisanya si warkop itu dijadiin merek misalnya. Ini sama aja kayak si kopi tiam. Tapi kalau udah masuk di kasasi MA, ternyata secara prinsip perlindungan KI adalah first to file, dan itu juga sudah ada sertifikat mereknya dan sudah dilindungi oleh negara si merek kopi tiam. Pada akhirnya ya pengusaha-pengusaha besar yang punya modal besar dalam memiliki usaha kopi tiam Laos kopi tiam ya harus berubah namanya. Udah nggak bisa lagi itu pakai kopi tiam. Jadi Laos Kitchen lah, jadi kopi ya kalau nggak salah, itu nggak bisa lagi pakai kopi tiam. Nah itulah yang tadi ditanyakan sempat disinggung oleh Mas Eso juga, gitu, pentingnya dan perlunya didaftarkan KI dalam produk atau hasil karya yang dimiliki oleh teman-teman. Kalau udah sampai bicara bisnis itu udah bukan penting lagi, tapi perlu didaftarin untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Gitu. Nah, kalau lanjut lagi, indikasi belum Mas, masih di kopi. Kan tadi kita baru ngomongin merek. Panjang nih ceritanya. Terus tadi tanya paten. Kalau paten itu apa sih? Kalau paten itu lebih ke yang sifatnya invensi, yang sifatnya pengetahuan, sains gitu. Nah, kalau paten itu dalam kategori kopi, misalnya ada yang namanya mesin kopi espresso gitu kan ya. Dulu pertama kali saya waktu itu pernah belajar tuh tahun 1800-an di Italia, mesin espresso pertama kali diciptakan. Saya lupa namanya siapa. Yang jelas orang Italia. Karena dia mikir gimana sih cara menghasilkan kopi yang yang signature-nya kopi dengan cara yang lebih cepat. Makanya dia menciptakan mesin espresso. Nah, zaman dulu orang Italia itu udah sadar nih, hasil karyanya dia, hasil temuannya dia tuh harus dilindungi. Makanya dia sudah mendaftarkan patennya si mesin espresso itu. Itu yang disebut dalam kategori paten. Tapi kemudian ternyata si mesin espresso ini tidak bisa menciptakan hasil kopi yang kok kayaknya dari biji kopi kemudian menjadi espresso, kayaknya ada penurunan kualitas nih, misalnya aromanya atau rasanya gitu ya. Waktu itu nih zaman dulu, gimana caranya supaya ini kualitasnya terjaga, terus aromanya tetap wangi, terus rasanya juga nggak kayak bau gosong gitu ya. Akhirnya diciptakan lagi si mesin kopi ini. Saya mencontohkan mesin kopi buatannya si Bezera ya kalau nggak salah. Dia pakai inovasi menambahkan katup di atas sama stabilizer suhu sehingga menghasilkan kualitas kopi yang justru memunculkan aroma kopinya itu lebih harum.
gitu. Jadi tidak mendowngrade kualitasnya, justru malah mengupgrade. Jadi, nah itu akhirnya dipatenkan juga nih sama si Berezo, dan itu Bezera, sorry. Dipatenkan juga sama si Bezera, yang kemudian si kopi Bezera ini akhirnya beli lisensinya oleh orang Italia lagi, saya lupa namanya siapa. Nah, itu akhirnya terkenal ya tuh kopi espresso ke seluruh penjuru dunia. Padahal itu aslinya cuman dari invensi satu orang itu, si yang awal itu yang 1800-an itu membuat mesin kopi supaya menjadi espresso. Itu ya. Jadi kalau paten itu lebih ke yang sifatnya sains, teknologi, itu masuk kategori paten. Nah, desain industri ini nih, botol kopi. Kita sekarang udah nggak minum kopi cuma dari cangkir atau dari gelas gitu ya. Ternyata ada kemasan lagi nih, botol gitu. Sebenarnya ini desain industri yang pertama kali kalau dia mendaftarkan desainnya di KI, yaitu menjadi milik milik KI-nya dia secara individu atau per komunitas gitu. Tapi kemudian desain itu kan pada akhirnya memiliki umur ya istilahnya. Kalau dia tidak memperpanjang KI-nya di DJKI, akhirnya dia jadi public domain, dan akhirnya seluruh masyarakat mengadopsi itu, menggunakan itu, dan itu sih sebenarnya tidak masalah kalau memang secara KI-nya dia tidak diperpanjang dan sudah menjadi public domain. Terus yang kemudian indikasi geografis, ini pusing lagi indikasi geografis itu apa sih sebenarnya gitu ya. Tahun 2018 itu ada kompetisi membuat kopi yang bergengsi banget deh di Prancis. Itu lebih dari 160 produsen kopi itu partisipasi dari seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Tapi nggak disangka kopi produksi Indonesia itu menjadi juara 2 yang mendapatkan penghargaan terbanyak. Itu karena cita rasa kopi Indonesia yang diakui secara global, kemudian ada sertifikat indikasi geografisnya, gitu. Dan ternyata sertifikat indikasi geografis itu menjadi salah satu persyaratan untuk masuk ke pasar internasional. Jadi ketika sumber daya alam seperti misalnya salah satunya kopi ya, itu memiliki sertifikat indikasi geografis, itu memiliki indikator bahwa secara kualitas dia terjaga. Secara orisinalitas, misalnya kopi Kintamani itu kan udah punya sertifikat indikasi geografis ya. Nah, dia benar-benar orisinil, asalnya dari Kintamani. Bukan kopi Kintamani yang asalnya dari Banyumas, gitu. Bukan. Nah, kalau misalnya ada produsen kopi di Banyumas yang ngomong-ngomong ini bahwa yang ngaku-ngaku ini kopi Kintamani, itu bisa di-sue, bisa sue itu apa ya? Bisa dituntut. Bisa kena jalur hukum gitu. Jadi indikasi geografis itu penting gitu, karena untuk menjaga kualitas, menjaga originalitas, menjaga eksistensi petani juga gitu di satu wilayah tertentu. Tuh, kalau dari satu kopi aja itu udah banyak, udah ada mereknya, udah ada desainnya, udah ada IG-nya, udah ada potennya. Lanjut, Mas. Nih, sama nih kayak jamu. Jamu sekarang aku aja buat masa pandemi nih baru kenal yang namanya jamu empon-empon. Dulu kagak tahu itu yang namanya jamu empon-empon. Tanya cuma kunyit asem, terus beras kencur. Nah, sekarang udah mulai nih ada yang namanya jamu empon-empon. Ternyata jamu itu banyak diminati di kalangan Eropa, dan sudah ada pengusaha jamu yang mengupgrade empon-empon itu menjadi satu produk yang berkualitas. Udah dikasih merek, terus dikasih kemasan, standar kualitasnya terjamin, sehingga aman gitu untuk
ekspor, memenuhi standar kualitas ekspor. Lanjut, Mas. Ada lagi nih kain endek Bali. Kain endek Bali itu menjadi salah satu potensi KIK. Dia itu jadi ekspresi budaya tradisional. Kain diproduksi oleh satu komunitas atau bukan satu komunitas, satu masyarakat di wilayah tertentu di Bali yang akhirnya dilirik oleh fashion desainer terkenal Christian Dior, dan kemudian Christian Dior itu menjalin kerjasama dengan para pengrajin endek, kain endek untuk digunakan dalam produknya gitu. Nah, ini sempat rame nih, si Christian Dior kan langsung nih ya berhubungan sama si pengrajin. Tapi pada akhirnya karena pengrajinnya itu sebenarnya sih pengrajinnya juga sudah memiliki kesadaran atas kekayaan intelektual, makanya dia sudah catatkan KIK, masuk dalam kategori KIK si kain endeknya. Cuman kan si Christian Dior ini perlu dikasih tahu nih, treatment yang seperti apa sih kain endek, jangan kemudian kayak batik nih. Batik banyak banget akhirnya batik print-printan yang diproduksi oleh Cina karena secara apa ya? Secara motif secara KIK-nya itu tidak dicatatkan oleh ke DJKI gitu. Jadi akhirnya Cina tuh banyak, sorry ya, aku agak ngomong langsung Cina gitu. Maksudnya ada pihak-pihak yang menyalahgunakan misalnya motif dipakai diproduksi secara massal melalui mesin print gitu. Padahal itu menyalahgunakan KIK gitu. Nah, belajar dari situ pemerintah akhirnya berkirim surat nih ke Dior. Dior, kalau situ mau pakai endek ya kalau bahasanya sebenarnya. Kalau mau pakai endek harus ada beberapa hal-hal yang harus dicermati. Misalnya, ini kain endek harus benar-benar diproduksi Bali. Kemudian ada motif-motif tertentu yang tidak bisa dipergunakan dalam peragaan busana. Ya, kayak ulos aja lah kan ada motif yang bisa dipakai ke pesta dan ada motif yang hanya dipakai untuk upacara adat. Nah, Dior kan mana ngerti kalau nggak kita kasih tahu ya. Jadi akhirnya kita kasih tahu ke Dior dan akhirnya sampai sekarang okupasinya sudah cukup bagus ya, kain endek di rumah model Dior dan kerjasamanya itu masih berlanjut sampai sekarang. Gitu. Lanjut. Ini sekilas nih tentang indikasi geografis. Tadi sebenarnya sih sudah disampaikan ya, lanjut Mas. Ini untuk menjaga kualitas, untuk mempertahankan reputasi, untuk melindungi karakteristik suatu produk atas indikasi geografis tersebut. Lanjut. Nah, ini objeknya tadi saya sudah sampaikan, ada sumber daya alam, ada kerajinan tangan, ada hasil industri. Kalau sumber daya alam ada kayak misalnya kunyit gitu ya. Kunyit itu ada kunyit khusus, saya nggak tahu sih, saya bukan peneliti juga. Itu ada kunyit khusus produksi pati gitu ya. Sebenarnya ada vanila produksi pati kalau nggak salah, wilayah Pati, dan itu sudah terkenal di Prancis loh. Sebatangnya aja vanila lumayan mahal dicari oleh para pengusaha bakery di Prancis kan, dan itu juga sudah didaftarkan secara indikasi geografisnya. Kemudian ada kerajinan, ada tenun songket, ada kain endek contohnya, kemudian hasil industri, di situ ada kopi udah banyak banget nih yang masuk dicatatkan indikasi geografisnya. Ada kopi Bajawa, ada kopi Kintamani, ada kopi Gayo. Itu contoh-contohnya. Lanjut, Mas. Ini yang tadi saya bilang, fungsinya apa sih? Kenapa sih perlu dicatatkan IG-nya?
untuk kategori kopi ya. Ini fungsinya untuk melindungi secara hukum, menjaga kualitas, dan meningkatkan nilai ekonomis. Karena saya tahu banget tuh yang namanya Starbucks nggak mau tuh beli produk kopi dari petani kopi itu yang tidak memiliki yang tidak tercatatkan secara indikasi geografisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka nongkrong di Starbucks, coba lihat deh kemasan kopi-kopi yang dipakai sama Starbucks pasti sudah ada logo indikasi geografisnya. Lanjut. Ini salah satu fungsinya kenapa perlu adanya IG dalam suatu produk. Contohnya di Kopi Kintamani Bali, kopi Arabikanya dulu hanya 4 kelompok pekerja dan hanya 40 kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani kopi. Dengan telah dicatatkan IG-nya itu, setelah mempunyai IG, si Kintamani akhirnya berkembang lah tuh menjadi 60 kelompok pekerja. Yang karyawannya tadi cuma 1.700 dengan memiliki IG berkembang menjadi 2.600 karena memang secara internasional bukan hanya diakui ya, publik internasional tuh hanya menerima produk-produk kopi unggulan yang telah memiliki indikasi geografis. Contoh lainnya paper white paper, lada putih dari Muntok. Kita kan tahu lah ya, lada putih banyak gitu ya. Nggak usah bicara masalah IG lah, kita mau udah pakai aja tuh lada. Tapi ternyata secara internasional justru yang itu IG itu menjadi indikator layak ekspor lah gitu, produk-produk tersebut dan diminati oleh masyarakat internasional. Lanjut Mas, udah apa belum ya? Saya lupa. Nah, ini lanjut aja, nanti kurang lebih sama yang tadi disampaikan, ini pun sama. Jadi kita tinggal enaknya sih langsung ngobrol aja ya. Lanjut, ini dia nih kasusnya. Kenapa kemudian kita perlu mendaftarkan desain industri salah satunya. Ada yang namanya Osaka Chair. Nah, karena ini happening ya, apalagi sekarang lagi WFH, orang lagi berlomba-lomba untuk bagaimana cara membuat rumahnya menjadi estetik. Mulai deh tuh produk-produk rotan hits lagi lah, happening lagi lah. Gitu. Karena Osaka Chair ini laris dan bisa membuat rumah itu terlihat estetik, banyak deh tuh produsen-produsen yang mulai memproduksi si Osaka Chair ini. Jadi apabila tidak didaftarkan, maka ya si desain ini sebenarnya tidak bisa dilindungi. Bagusnya ini didaftarkan. Jadi secara perlindungan itu dia dapat, dan kami di DJKI bisa berkoordinasi dengan penegak hukum setempat, bisa menindak produsen-produsen yang membuat desain Osaka Chair tanpa ada perizinan dari si pemilik desain. Lanjut. Nah, ini dia nih salah satu contoh sengketanya nih. Pasti udah pada makan ya, udah pernah nyoba ya geprek bensu, tapi sebenarnya beda loh geprek bensu sama ayam geprek bensu. Mbak Endar, mohon maaf ya. Nih sedikit aku potong ya. Jadi tadi yang aku maksud contoh A dan B itu yang ini. Oh, ini. Iya. Iya, jadi itu dah ceritanya. Jadi waktu 2019 si Ruben tuh gugat si ayam punya si Bensu juga sebenarnya si Bensu Jono atas penggunaan nama Bensu. Nah, ayam geprek Bensi Beninya itu ya
serang balik, ngajuin konvensi balik, gugatan balik. Kan sebenarnya dulu gini, yang punya modal si Benny, si Ruben, itu kayak endorsernya lah istilahnya. Apa sih istilahnya kalau sekarang ya? Kayaknya teman-teman milenial pada tahu deh. Iya, yang di endorse gitu ya, Mbak Enda ya? Endorsernya lah itu. Awalnya gitu. Ambasador lah ya, kayak gitu lah ya. Ambasadornya. Nah, akhirnya karena usahanya berjalan dengan baik, akhirnya dikasih lah tuh si Ruben sahamnya gitu. Tapi di perjalanan ternyata mereka saling sengketa kali ya. Jadi akhirnya pokoknya dia bermasalah lah secara internal mereka berdua, saling saling tuntut. Si Ruben mau tetap pakai Jepret Bensu, si Benny Sujono untungnya berdua-duanya sama-sama Bensu ya, akronimnya bisa pakai. Nggak terima orang dulu orang banyak yang paham justru Ruben lah yang pada awalnya memiliki merek ini, tapi sebenarnya enggak gitu. Posisi Ruben dulu awalnya hanya sebagai endorser, hanya sebagai ambasador gitu. Tapi akhirnya dikasihlah tuh saham, sama-sama bikin yuk gitu. Tapi perjalanannya mereka kurang cocok kali ya, jadi sengketa lah. Nah, tapi tetap karena secara kepemilikan memang milik si Beni Sujono, akhirnya PN Niaga Jakarta Pusat menolak gugatannya si Ruben. Jadi 6 merek bensu yang didaftarkan oleh Ruben itu batal demi hukum karena secara kepemilikan sudah milik si Beni Sujono gitu. Tapi akhirnya si Ruben kasasi nih ke MA baru April kemarin 2020. Tapi kalau misalnya kita di KI kan prinsipnya first to file ya, karena file pertama yang memang dimiliki oleh si Beni Sujono ini ya akhirnya walaupun naik ke kasasi ke MA tetap aja ditolak si Ruben gitu. Kayaknya sih di KI juga ada upaya mediasi ya bagaimana kemudian dua-duanya bisa sama-sama jalan gitu ya. Bisa jadi kenapa kemudian si Ruben masih tetap bisa pakai merek Geprek Bensu, kemudian Beni Sujono tetap bisa pakai Geprek Bensu, mungkin ada beberapa karakteristik yang membedakan di antara dua merek yang akhirnya bisa jalan keduanya untuk sementara ya. Ini sama aja sih sama ayam goreng Soeharti juga gitu kan. Kalau teman-teman lihat dulu sebenarnya ini suami istri konon ya. Saya juga belum tahu banget nih. Dulu suami istri punya usaha ayam Soeharti. Nah, perjalanannya mungkin mereka tidak harmonis ya dalam hubungan suami istri, akhirnya pecah kongsi. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kalau yang punya istri itu artinya logonya ada ibunya, ibu-ibu bekonde lah tuh, ayam goreng Soeharti. Tapi kalau yang punya si bapak itu ayam jagonya yang jadi logo. Nah itu salah satu upaya mediasi yang dilakukan oleh DJKI daripada dua-duanya rebutan-rebutan nggak jelas, investasi ke pengurusan udah berjalan terus dan akhirnya tidak bisa menggunakan dua-duanya, kita mediasi dan kita cari jalan tengah. Itu kurang lebih demikian kira-kira dari kami, tapi kami harap sih justru teman-teman memberikan banyak masukan ya buat KI, ini kita masih perlu ini nih, kita masih perlu itu tuh gitu. Dan insya Allah sih kami di DJKI memiliki beberapa program, ada program diseminasi, dan siapa tahu bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman melalui Gardu Kopi ya, supaya bisa melanjutkan ke kegiatan yang lebih lanjut dari hari ini. Sementara itu aja Mbak Rana, Mas Exo, dan teman-teman sekalian kiranya yang bisa disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa lanjut ngobrol, diskusi, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau memberikan informasi kepada kami. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ender untuk informasinya yang sangat kaya akan ilmu-ilmu baru, dan pastinya juga teman-teman pasti banyak akhirnya tersadarkan ya, jadi penting atau perlu nih ya, dua-duanya ternyata memang dibutuhkan, penting dan juga perlu. Oke, ini teman-teman yang mau, udah nggak sabar pasti ya, yang mau banyak nanya ke Mbak Ender, nih aku udah ada nih Mbak Ender, nih pertanyaan pertama dari namanya Mirwan Karim. Oke, ini Kak Mirwan Karim ini nanya nih Mbak Endar, katanya pernah baca artikel paten kopi Gayo itu milik Belanda. Nah, kondisi seperti ini apakah dibenarkan? Karena Gayo terkait indikasi geografis yang merupakan bagian dari wilayah di Indonesia. Termasuk juga ada kafe bukan negara di Jakarta yang bukan merupakan bagian dari daerah bukan negara, Subang, Jawa Barat. Terima kasih. Nah, gimana nih kira-kira nih Mbak Ender nih untuk tiba-tiba paten kopi Gayo itu milik Belanda, terus tiba-tiba kok ada bukan negara ini di Jakarta, tapi padahal itu bagian dari daerah Subang, Jawa Barat. Oke, silakan Mbak Ender. Sorry Mbak Rana, agak robotik, boleh diulang lagi? Tadi putus-putus. Ini ada pertanyaan pertama, Mbak Endar, dari Kak Mirwan Karim. Kata Kak Mirwan, paten kopi Gayo itu milik Belanda. Itu pernah baca artikel yang menyatakan seperti itu, bahwa paten kopi Gayo milik Belanda. Nah, kondisi seperti ini tuh apakah dibenarkan nih Mbak Endar? Dan sedangkan Gayo sendiri itu kan indikasinya geografisnya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Sama halnya dengan ada case yaitu kafe bukan negara, itu bukannya di Jakarta, padahal itu bagian dari daerah Subang, Jawa Barat. Seperti itu. Oke, yang pertama dulu ya, si kopi Gayo dulu ya. Nah, aku juga pernah dengar nih, sebenarnya saya bukan orang teknis nih, saya orang kerjasama, jadi pengetahuan mengenai patentabilitas, kemudian teknis merek, memang lebih update di teman-teman teknis. Cuman saya sempat dengar doang aja nih, kalau yang Gayo kopi varietas kopi Arabica sempat sempat ditanya-tanya, sebenarnya itu kan punya Belanda, kok bisa dimasuk dalam IG-nya Indonesia gitu kan ya. Sebetulnya si kopi Gayo itu punya sejarah panjang gitu. Menjadi saksi bisu penjajahan zaman Belanda. Nah, dulu memang si Belanda ini tahun berapa ya? Tahun 1000-an gitulah di wilayah Aceh, di dataran tinggi Gayonya. Bersamaan dengan si Lada kalau nggak salah, Belanda itu kan punya, sebenarnya sih ini sejarah kita juga mesti dilurusin juga ya. Kita terkenalnya dengan kerja paksa, padahal sebetulnya itu para buruh dibayar, tapi bayarannya entah kemana gitu ya. Jadi Belanda itu memerintahkan kepada pribumi untuk menanam dua tanaman. Pertama lada, yang kedua kopi. Gitu, di dataran tinggi Gayo. Gitu. Itu kenapa kemudian ada isu bahwa si Gayo ini sebenarnya IG-nya Belanda, bukan IG-nya Indonesia. Tapi kembali lagi sih ke definisi IG itu tersebut, IG itu adanya di mana gitu. Si varietas ini adanya di mana? Kalau varietas ini adanya di Belanda, yang kemudian dikembangkan di Belanda dengan kualitas misalnya standarnya 10 gitu ya, itu mungkin bisa jadi
milik Belanda, tapi standarnya kopi Gayo 10-nya itu si kopi hanya bisa ditanam di wilayah Gayo di dataran tinggi Aceh, kemudian dengan suhu tertentu, dengan ketinggian di atas permukaan laut itu sekian meter, itu bisa menghasilkan kopi dengan standar 10, nilai 10, dan itu hanya bisa di Aceh gitu. Jadi ya kalau misalnya memang kriteria tersebut yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk kopi Gayo dengan nilai 10 hanya ada di dataran tinggi Aceh, ya mau nggak mau, yaitu sebutannya udah bukan milik Belanda lagi, itu adalah milik Indonesia gitu. Karena jadi indikasi geografis itu semua universe itu harus mensupport supaya si produk ini punya kualitas 10 gitu. Aromanya harus seperti ini, biji kopinya harus begini, roastingannya hasilnya harus seperti ini gitu. Itu stabilitas kualitasnya itu harus terjaga, dan itu hanya bisa dihasilkan di wilayah dataran tinggi Aceh. Makanya kemudian ketika orang ada yang bilang ini kan kopinya Belanda, dulu sejarahnya seperti itu gitu. Tapi kemudian bisa jadi si Belanda itu mengembangkan kopi di negaranya. Ngomongnya kopi Gayo karena emang dasarnya dari Gayo gitu loh, dataran tinggi Aceh. Tapi ketika tanam di Belanda, nggak bisa hasilnya itu secara kualitas sama dengan biji kopi yang dihasilkan di dataran tinggi Gayo gitu. Jadi mereka mikirnya ini kan kopi Gayo, tapi kalau misalnya bicara masalah kualitas, rasa, standar itu pasti beda. Gitu. Ya, kurang lebih bisa jawab nggak? Terus yang kedua apa ya tadi? Saya lupa dah. Yang keduanya itu mengenai ini sepertinya nama kafe ya. Jadi ada kafe namanya Buka Negara. Tapi kafenya ini lokasinya di Jakarta nih ceritanya Mbak Endar. Sedangkan kan Jakarta itu dia tuh bukan bagian dari daerah Buka Negara, Subang, Jawa Barat. Gitu. Ini gimana ya maksud pertanyaannya? Sebenarnya sih. Maksudnya apakah itu suatu hal yang nggak masalah, karena sebenarnya kan si Buka Negara ini adalah nama daerah mungkin ya di Subang, Jawa Barat, tapi ternyata itu digunakan di kafe di Jakarta gitu. Gini, apa bedanya sama warung Surabaya yang ada di Jakarta? Apa bedanya dengan warung Tegal yang juga ada di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya secara pemanfaatan sebenarnya nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika si yang punya kafe Muka Negara ya, apa tadi Muka Negara? Yang jadi masalah ketika misalnya ada si A, dia orang Subang, dia bikin warung dibikin kafe Muka Negara gitu ya. Ternyata dia udah mendaftarkan merek dagangnya gitu, merek warungnya Muka Negara di KI. Terus ada tuh orang Jakarta misalnya ngelihat, rame ya Muka Negara di Subang nih, buka affiliates-nya di Jakarta gitu ya. Kan udah punya nama nih si Muka Negara, udah terkenal di Subang. Siapapun yang melintasi Subang pasti udah keharusan lah mampir di Muka Negara ini dengan menu unggulan ini gitu. Adalah tuh si B orang Jakarta, mentang-mentang dia punya modal banyak gitu ya, buka lah tuh warung Muka Negara di Jakarta. Dan ternyata orang-orang Jakarta mikirnya, ini di Subang apa ya? Ini cabang di Subang bukan sih? Gitu kan. Akhirnya bisa mendatangkan konsumen untuk makan di resto tersebut gitu. Akhirnya rame. Nah, si A yang orang Subang itu bisa mempermasalahkan si B gitu. Nggak bisa sembarangan situ pakai merek
restoran muka negara, ini gue udah daftarin nih di KI, situ bisa dituntut. Kalau mau bebas dari tuntutan ya harus ganti itu mereknya, bukan pakai resto muka negara lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pemanfaatan sebenarnya nggak masalah selama itu belum didaftarkan. Gitu, ya. Baik, terima kasih Mbak Endar. Jadi sudah terjawab ya, Kak Mirwan. Tadi kalau untuk yang Kopi Gayo itu milik Belanda. Nah, cuman tadi memang kalau secara indikasi geografis, karena memang ia mumpuni dengan kualitas Kopi Gayo yang memang sudah terkenal dan diakui adalah memang yang bisa berkembangnya di Aceh, di Gayo, sehingga ya memang Kopi Gayo itu milik Indonesia gitu ya. Cuman mungkin kalau misalnya Gayo yang di Belanda, mungkin dia juga bisa lah mengembangbiakan Gayo di sana, tapi mungkin pasti beda, bukan Gayo yang dengan standar yang dibutuhkan atau mungkin yang diakui secara internasional gitu ya. Dan itu Bandar tidak ya. bisa dibilang Kopi Gayo akhirnya. Gitu. Karena memang ya standarnya tidak mumpuni dan karena memang bukan dia ditanam di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke. Kemudian tadi untuk pertanyaan keduanya mengenai kafe buka negara yang dia buka di Jakarta, padahal sebenarnya itu buka negara itu daerah Subang. Nah, jadi kalau tadi kata Mbak Endar itu, kalau untuk pemanfaatannya nggak apa-apa ya Mbak Endar ya, selama memang mungkin tidak mengganggu mungkin si pionir ya, pionirnya nih, kepemilikan pertama nih. Kalau ternyata memang sudah didaftarkan merek tersebut gitu dan memang dirasa mengganggu dan pionir atau pemilik utamanya ini ingin mempermasalahkan atau mungkin menuntut, itu bisa, betul ya, Mbak Endar ya? Tapi kalau selama memang itu belum didaftarkan, kalau misalnya untuk pemanfaatan yang serupa, yaitu berarti sah-sah aja. Itu kenapa teman-teman jangan lupa daftarkan produk teman-teman, merek teman-teman semua di KI. Betul ya, Mbak Endar ya? Betul, rugi. Kalau misalnya kita punya produk, udah laris, udah rame, tiba-tiba kecolongan itu sama si orang lain yang punya duit besar, misalnya punya modal besar, tahu ini rame, diambil deh tuh. Gitu. Itu dia teman-teman. Udah kita yang punya ide kreativitas pertama, tapi ternyata tidak terselamatkan, ya kan? Udah gitu mungkin pada akhirnya ada orang yang baru nih, tapi dia duluan nih mengurus kekayaan intelektualnya dengan mungkin akhirnya konsumer yang pertamanya ini taunya, oh ini kayaknya sama, akhirnya dia ikut rame lah, istilahnya nebeng ya sebenarnya iya, ya, Mbak istilahnya, ya. iya, jadinya nebeng rame akhirnya. Nebeng tenar akhirnya nebeng kan. tenar. Nah, kalau misalkan kita udah urus, kita bisa balik lagi nih, bahkan keuntungannya di kita terlindungi. Makanya ayo kalau pengen dilindungi banget, teman-teman produknya ataupun usahanya jangan lupa daftar ke KI gitu ya. Kemudian ada pertanyaan kedua nih, ini dari Milenial Kreatif Indonesia. Waduh, ini kayaknya komunitas nih atau forum nih ya kayaknya nih ya. Pertanyaannya kayak gini nih Mbak Endar. Kak, gimana sih alur pendaftaran hak kekayaan intelektual itu? Nah, itu tuh berbayar atau gratis? Mohon infonya ya, Kak. Oke, silakan, Kak. Oke, again, aku clarify dulu ya, saya ini bukan orang teknis nih, saya orang kerjasama. Jadi kalau in detail mungkin nanti akan lebih bagus ketika teman-temanku dari Direktorat Merek, Paten maupun yang lainnya yang bisa menerjemahkan secara detail informasi yang mau teman-teman ketahui. Cuman kalau bicara masalah pendaftaran, sebenarnya mudah, tinggal buka aja itu si situs djip.go.id, di situ sudah bisa daftar secara online, tidak harus face to face, tidak harus secara fisik, karena saya tahu banget teman-teman, apalagi di situasi pandemi ini kan membatasi apa ya, membatasi gerak atau menjauhi dari kerumunan lah istilahnya, menjauhi interaksi dengan orang lain untuk mencegah adanya terinfeksi virus. Jadi bisa aja buka langsung di djip.co.id. Di situ ada fasilitas untuk mendaftarkan merek, paten, kemudian hak cipta, desain industri dan kawan-kawannya, di situ bisa difasilitasi. Kemudian bicara masalah bayar atau tidak bayarnya, tadi di slide aku yang nomor
di slide saya yang awal-awal itu, yang bicara masalah perbedaan antara merek, desain industri itu bayar. Kalau bisa dalam cara bayar, bayar. Karena itu semua negara, semua bangsa treatment hal yang sama di negaranya masing-masing. Cuman ada pengecualian, misalnya teman-teman dari SMEs itu apa ya? Bahasa Indonesia UMKM ya. Kalau UMKM itu memiliki harga khusus yang jelas, ada diskon untuk mendaftarkan merek produk, kemudian desain industri dan lain-lain yang terkait dengan produknya, kekayaan intelektual yang terkait dengan produknya. Apakah rahasia dagangnya, misalnya kayak apa sih istilahnya kalau rahasia dagang tuh ingredients-nya lah, itu kalau mau didaftarkan di KI, kalau teman-teman dari startup, dari UMKM itu memiliki diskon khusus dan jauh dari sektor bisnis secara harga. Tapi kalau harganya saya lupa, saya mesti buka websitenya dulu nih. Nggak apa-apa kok, gampang, itu tinggal buka aja websitenya djip.id kalau mau daftar merek, paten, desain industri dan lain-lain. Gitu. Terus apa lagi tadi? Udah ya, itu aja. Udah Kak, itu aja sepertinya nih kawan-kawan tadi udah cukup menjawab ya, karena memang tadi materi dari KNDR ini kaya banget sih. Soalnya aku sendiri nih sebagai sebenarnya aku pelaku industri juga gitu kan. Punya bisnis kopi ya? Belum didaftarin. Itu dia, kemarin agak labil gitu kayak daftarin nggak ya? Itu sebenarnya keuntungannya apa sih dari mendaftarkan itu gitu kan? Ternyata sekarang berkesempatan untuk menjadi moderator dengan tema yaitu paten itu perlu atau penting. Ternyata ya itu perlu dan penting dua-duanya gitu kan, dan kayaknya aku bakal kayak let's go langsung daftarin juga sih, daripada pada akhirnya mungkin itu buah kreativitas kita tapi pada akhirnya yang diuntungkan orang lain atau bahkan malah kita dirugikan karena kita yang harus merubah, atau bahkan kalau kita tetap mempertahankan itu bisa jadi kita yang harus ada tuh jalur-jalur tertentu kayak jalur hukum atau mungkin membayar biaya tertentu ya kan teman-teman. Itu kan makanya malah lebih bikin apa ya, cukup merugikan teman-teman ya kan. Pasti soalnya yang namanya kreativitas dan buah pikir itu melalui sebuah perjalanan yang panjang, betul ya Mbak Andar ya, sampai akhirnya terciptalah itu priceless ya, ide-ide itu priceless loh. Ide itu sangat berharga. Makanya teman-teman kalau udah punya ide, udah langsung aja capcus daftarin ke kekayaan intelektual. Itu tadi udah dibilangin mudah banget karena tadi udah bisa online ya kan ya Mbak ya. Jadi kita nggak perlu. Karena kami memang pelayanannya semuanya online sekarang, membatasi kontak fisik. Online tuh kan. Terus berbayar teman-temannya, namanya juga diusahakan ya kan. Semua usaha itu pasti ada bayarannya. Tapi dijamin banget kalau misalkan akan dilindungi sama tim dari kekayaan intelektual. Nah, kurang lebihnya nih sebelum aku tutup, aku mau ngasih sedikit summary. Nanti kalau seandainya ada yang kurang-kurang tepat atau yang mau ditambahin, boleh silakan yang banner ya. Oke, tadi HKI, hak kekayaan intelektual. Jadi terdiri dari dua, yaitu ada komunal dan personal. Bedanya apa tuh? Kalau misalkan personal itu, seperti yang kita tahu ada paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Tapi kalau komunal itu dia lebih ke seperti yang dilindungi itu sumber daya genetik, sumber daya alam, atau mungkin kekayaan tradisional. Betul ya Mbak Endar ya? Terus, nah sebenarnya perbedaan, tadi kan kita udah tahu nih komunal sama personal bedanya apa. Nah, kalau misalnya untuk personal sendiri itu sebenarnya namanya tuh didaftarkan atau dicatat sih di kekayaan intelektual. Nah, kalau misalkan personal seperti merek, desain industri, terus paten, rahasia dagang itu namanya didaftarkan di kekayaan intelektual. Tapi kalau misalnya berbentuk komunal seperti sumber daya alam, sumber daya genetik, kekayaan tradisional, itu namanya dicatatkan di kekayaan intelektual. Kemudian sebenarnya kenapa sih adanya hak kekayaan intelektual ini, sebenarnya kenapa kok itu perlu diciptakan? Nah, sebenarnya itu adalah bentuk apresiasi untuk kita semua nih ya,
yang memiliki kreativitas dan kesungguhan dalam bentuk tuh perlindungan dalam hukum. Jadi semuanya itu memang perlu dilindungi ya teman-teman, nggak cuma secara fisik ya, bahkan kayak ide-ide kita juga perlu dilindungi. Nah itulah kenapa adanya HKI nih, kekayaan intelektual, untuk melindungi dan memberi apresiasi dari kreativitas teman-teman semua. Nah, untuk perlindungan kekayaan intelektual itu kita akan mendapat perlindungan secara non-ekonomis dan ekonomis. Nah, apa tuh non-ekonomis? Non-ekonomis itu dengan dilindungi oleh kekayaan intelektual, sehingga kita tuh terdorong dong untuk membuat inovasi, kreativitas, untuk lebih produktif lagi. Nah, untuk ekonomisnya apa? Sudah pasti dong, dengan kita dilindungi, maka kita akan adanya keuntungan material, ya kan teman-teman? Karena ya kalau memang ternyata produk kita ada yang menyamai gitu kan, karena kita sudah dilindungi, maka itu akan menjadi hak kita kembali, satu, ya kan? Kita tidak akan mengeluarkan biaya-biaya untuk mempertahankan itu, karena memang sudah jadi hak kita. Kemudian untuk, nah teman-teman kalau misalkan mau tahu nih bedanya paten, merek, desain industri, sama indikasi geografis. Jadi kalau misalkan paten itu tadi lebih kepada sains dan teknologi. Seperti tadi contohnya adalah mesin-mesin kopi. Kemudian kalau misalkan untuk merek kan tadi teman-teman udah tahu ya, kalau misalkan merek itu tadi contohnya kalau misalkan di kopi itu tadi namanya, brand-nya gitu ya, bener ya Mbak Ender ya, brand-nya ya kalau merek ya. Kemudian kalau, nah tadi aku ada desain industri itu harus diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang itu jadi public domain. Nah, apakah hanya desain industri aja nih, Mbak Ender, yang perlu diperpanjang? Apakah bila kita sudah mendaftarkan paten ataupun merek kita itu sudah berlaku hingga selamanya atau juga perlu diperpanjang sih sebenarnya Mbak Ender? Sama Mbak, ini di slide saya yang nomor berapa itu kan ada pembedaan tuh antara hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, merek, dan lain-lain. Di situ ada jangka waktu perlindungan. Kalau hak cipta selama hidup si penciptanya, misalnya lagu, karya tulis, puisi, buku, apa lain sebagainya. Jadi selama si yang menciptakan itu masih hidup, itu otomatis dilindungi. Ya. Kalau hak cipta. Tapi kalau desain industri itu ada jangka waktunya 10 tahun sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal dideklarnya. Gitu. Bahwa si desain ini punya si A gitu ya. Nah, kalau misalnya si paten juga tergantung ini paten sederhana atau paten gitu. Kalau paten sederhana perlindungannya hanya 10 tahun dan itu harus diekstensikan gitu. Harus diperpanjang perlindungan patennya. Merek pun juga demikian, hanya 10 tahun. Untuk kemudian ketika mereknya tidak diperpanjang berarti menjadi public domain. Paten pun juga kayak gitu. Misalnya apa ya? Rahasia dagang misalnya racikan bumbu Indomie gitu ya. Misalnya kalau dia tidak diperpanjang karena yang menciptakan kemarin kan meninggal dunia ya kalau nggak salah. Kalau dia tidak diperpanjang secara lisensinya oleh si Indofood ya kalau nggak salah yang punya lisensi ya. Itu bisa jadi public domain, tapi itu kan namanya juga rahasia dagang ya. Jadi otomatis si produsen pasti akan melakukan perpanjangan atas kekayaan intelektual tersebut sehingga tidak bisa dijadikan public domain. Gitu. Oke, dan tadi untuk indikasi geografis itu, kenapa sih harus adanya indikasi geografis? Karena memang itu untuk menjaga kualitas maupun orisinalitas, betul ya Mbak Ender ya? Dan dengan adanya indikasi geografis itu, maka produk kita bisa go internasional, betul ya Mbak Ender? Ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya punya produk, dan produknya tuh nggak, misalnya nggak udah eksis banget nih secara nasional, pengen go internasional, jangan lupa
harus mendaftarkan indikasi geografisnya supaya semua orang juga mengetahui kualitasnya dan oh ini orisinilnya tuh dari mana sih produk ini gitu. Bener ya? Ya, tapi diingat juga ya kalau indikasi geografis itu kepemilikannya komunal ya, bukan perorangan. Jadi satu masyarakat tertentu yang menduduki wilayah tertentu dan memiliki sumber daya alam yang hanya bisa dihasilkan secara karakteristik di wilayah tersebut gitu. Oke. Kayaknya cukup untuk summary aku nih pertemuan kali ini dengan Mbak Endar yang sangat insightful banget, yang sangat membuka wawasan kita banget. Kira-kira ada yang mau disampaikan oleh Mbak Endar sepatah dua patah kata sebelum kita berpisah nih Mbak Endar, kira-kira apa ajakan untuk teman-teman nih untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya atau gimana mungkin? Ya, aku apresiasi betul ya sekarang anak-anak muda tuh teman-teman ini yang masih below age than me, yang masih muda itu ternyata beda banget sama zamanku dulu, gitu ya. Mereka sudah eager to learn gitu. Teman-teman udah pengen tahu banget gitu, udah banyak startup yang bermunculan. Dan sekarang ya banyak juga teman-teman yang masih muda tapi udah welfare gitu ya, udah memiliki penghasilan tetap, udah memiliki bisnis tertentu, yang aku salut banget buat teman-teman semuanya. Tapi ingat, kalau itu mau dijaga, kalau itu mau dilindungi, kalau itu mau jauh dari permasalahan hukum, segera yuk kita daftarin mereknya kalau punya produk, kemudian hak cipta kalau memiliki karya cipta, misalnya lagu, buku, dan lain sebagainya. Yuk kita daftarin cepet-cepet ke DJKI, buka aja websitenya di djip.go.id, daftarkan supaya mendapatkan perlindungan. Jadi tidak hanya dilindungi, tapi itu juga ke depannya bisa bernilai ekonomis. Itu aja dari saya. Terima kasih, Mbak Rana yang kece. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Endar juga. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dan juga pasti teman-teman di sini banyak banget dapat ilmu kan. Aku sendiri pun juga seperti itu. So teman-teman jangan lupa yang udah hadir di sini langsung daftarkan secara mudah dengan online aja, gampang banget. Terus aku juga mau ingetin buat teman-teman, jangan lupa teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email teman-teman. Caranya gampang banget dengan teman-teman donasi untuk kawan-kawan kita yang memang sekarang ini butuh bantuan karena memang sedang mengalami bencana. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di Ngopi, ngobrol asik seputar kopi. Ini acaranya masih berlangsung sampai dengan bulan April dengan tema-tema selanjutnya yang pasti nggak kalah menariknya lagi. So, teman-teman stay tune terus di Instagramnya Gerakan Edukasi Kopi karena kita bakalan update info-info apa dan acara-acara event apa dan siapa lagi sih pembicaranya untuk kedepannya. So, stay tune terus. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol Asik Seputar Kopi. Makasih, Mbak Endar. Yo, thank you semuanya. Salam sehat ya.